Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikrian Syahputra, saya dari kelas LLB dari jurusan English Department akan menjelaskan secara jelas tentang artikel yang saya buat dengan berbagai sumber yang saya dapatkan di berbagai macam website. Saya akan mulai dengan menjelaskan judul artikel yang saya buat yang bertemakan tentang game yang berjudul "Di balik kesenangan bermain game berdampak baik atau buruk untuk anak Indonesia dan mengapa game dapat merubah dunia globalisasi modern." Saya akan menjabarkan 4 pembahasan, ada 4 poin di sini, yaitu adalah yang pertama awal mula game, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perkembangan game di Indonesia, yang ketiga apa peran game dalam perkembangan zaman, dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif perkembangan game di Indonesia. Keempat poin itu akan saya jabarkan di presentasi ini. Yang pertama, yaitu materi tentang awal mula game. Industri game pada era globalisasi modern pada saat ini dapat kita lihat sangatlah berkembang. Dengan bermunculannya berbagai macam game dari berbagai macam genre, mulai dari RPG, simulator, PvP, horror, shooter, dan masih banyak lagi. Dan itu tidak hanya dimainkan melalui perangkat PS, namun juga bisa handphone dan juga perangkat komputer. Berawal pada tahun 1950-an, itulah awal mula berkembangnya sebuah industri game yang saat itu masih berupa sebuah program. Salah satunya untuk mendemonstrasikan cara menghibur masyarakat melalui suatu media. Dan pada akhirnya muncullah sebuah game yang diciptakan oleh William Higginbotham dan dibangun oleh Robert Dvorak di Beethoven National Library pada tahun 1958, bernama Tennis for Two, yang bertujuan untuk menghibur masyarakat dalam acara tahunan Open House Brockhoven pada saat itu. Yang kedua, materi tentang perkembangan game di Indonesia. Perkembangan game di Indonesia, jika kita mundur ke 15 tahun yang lalu, saat itu Indonesia masih berupa negara distributor atau player. Dengan kata lain, Indonesia bukanlah pembuat game untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia hanya sebagai pemain dari suatu game yang diciptakan. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak bermunculan pembuat game atau yang biasa disebut developer yang berasal dari Indonesia, yang dimana gamenya dapat masuk ke pasar global dan bersaing dengan developer game besar dari berbagai macam negara di dunia. Contohnya, Digital Happiness yang berhasil menciptakan game Dreadout, dan Toge Production yang berhasil menciptakan game yang bergenre santai bernama Coffee Talk, dan ada pula Storytel Studios yang menciptakan game horror bernama Pamali yang memakai ciri khas budaya Indonesia dan berbagai macam jenis hantu yang berasal dari daerah Indonesia. Selanjutnya, yaitu apa peran game dalam perkembangan zaman. Seiring berkembangnya industri game pada masa di mana teknologi dan modernisasi merajai dunia saat ini, tentu memberikan keuntungan tersendiri untuk masyarakat di suatu negara. Dengan dibangunnya industri game, tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten. Apalagi di zaman sekarang, banyak pekerjaan manusia yang sudah diganti oleh robot, sehingga lapangan pekerjaan akan sangat sulit ditemukan. Menurut data yang saya kutip dari sebuah sumber, salah satu developer game dengan pendapatan terbesar, salah satunya yaitu Sony Computer Entertainment,
didirikan pada tahun 1993 di Jepang dengan pendapatan 84.594 billion dolar pada tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwasanya persaingan inovasi dan kreativitas dalam bidang pembuatan game dalam globalisasi modern tentunya ini adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan pada masa sekarang ini. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif perkembangan game di Indonesia. Dari pembahasan yang saya bahas tadi, tentu ada dampak positif dan negatif dari apa yang disebabkan oleh sebuah perkembangan game, dari sebuah perkembangan industri game yang terjadi. Dan menurut sumber yang saya kutip dari sebuah jurnal, dampak positif yang bisa anak Indonesia dapatkan yaitu meningkatkan koordinasi mata dan tangan ketika bermain game online. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Mayoritas game online didesain berbahasa Inggris, sehingga baik cerita, narasi, keterangan, pengaturan, dan lain-lain dideskripsikan dalam bahasa Inggris. Dan tentu ini akan sangat berguna dikarenakan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Selanjutnya, menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan tentang komputer. Sementara dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sebuah game terhadap generasi bangsa yang saya juga kutip dari sebuah jurnal, yaitu game dapat merusak mata dan saraf, membuat kecanduan berlebihan dan lupa segala hal, menurunkan kebugaran tubuh, dan yang terakhir menurunnya motivasi belajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya jelaskan dari hal-hal di atas, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa game memberikan kontribusi besar bagi kemajuan dalam aspek teknologi globalisasi, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan dapat memberi hiburan terhadap masyarakat global. Dan tentunya perkembangan game juga tidak luput dari kesan negatif dari masyarakat dunia, di mana game dapat menyebabkan addiction yang berlebihan dan menumbuhkan sikap konsumerisme dalam diri anak-anak sejak dini. Maka dari itu, peran orang tua dalam membatasi anak-anak bermain game tanpa menutup dirinya dari kemajuan teknologi merupakan tantangan tersendiri untuk mereka dan mungkin yang akan saya hadapi ke depannya. Hanya itu saja informasi yang dapat saya sajikan. Sekian dan terima kasih.